Ini adalah bunga anggrek, memiliki duduk bunga Phlox terminalis karena tumbuh di ujung batang. Memiliki perigonium, yaitu tenda bunga karena mahkota, dan kelopak bunganya itu mirip. Memiliki perigonium yang berjumlah 3 berlekatan. Memiliki benang sarinya 1, putiknya 2 yang menumpang pada dasar bunga. Bunga anggrek termasuk bunga majemuk dan termasuk dalam bunga banci, yaitu memiliki 2 alat kelamin. Nih, jadi yang ini itu bagian ujung tepalnya. Ini tepal, bagian tepalnya. Ini penutup tepal. Ini apex nih, ini apex. Nah, ini itu benang sarinya. Ini anternya. Gitu ya. Nah, duduk batang dari bunga asoka itu adalah terminal karena di ujung. Bentuk mahkota bunga dari bunga asoka ini itu adalah saling lepas dan tidak berlekatan. Seperti ini. Bunga asoka ini termasuk ke dalam bunga majemuk campuran. Dikatakan bunga majemuk campuran karena bunga asoka memiliki sifat dari bunga majemuk tak terbatas, yaitu yang ibu tangkainya bercabang-cabang. Nih, ini anak ini adalah dari tangkai daun bunganya. Nah, ini adalah ibu tangkainya. Nah, ibu tangkainya ini adalah ibu tangkainya. Ibu tangkainya itu bercabang-cabang membentuk seperti malai rata. Nah, kemudian bunga asoka ini dikatakan juga seperti bunga majemuk berbatas yang bagian-bagiannya itu terlihat seperti anak payung yang menggarpu. Untuk posisi benang sarinya itu letaknya ada di pojok-pojok si mahkota bunganya. Nih, jadi benang sarinya itu ada di antara mahkota bunganya. Terdapat 4 benang sarinya. Tuh, yang warna kuning-kuning itu adalah benang sarinya. Ini. Tuh, benang sarinya. Kalau dibelah seperti ini, maka putiknya ini terlihat jelas bahwa dia itu berada di dalam bunganya. Dan tangkai putiknya pun terlihat. Yang berwarna putih ini itu adalah tangkai putiknya. Nah, untuk posisi benang sarinya itu ada posisi mahkota bunga terhadap kelopak bunga. Posisi mahkota bunga terhadap kelopak bunganya itu berada jauh. Mahkota bunganya berada di atas, sedangkan kelopak bunganya berada di bawah dan dipisahkan oleh tangkai bunganya. Nah, sedangkan posisi putik dengan si kelopak bunganya ini, putiknya itu berada di dalam bunganya. Morfologi dari bunga asoka selanjutnya adalah kepala putik. Kepala putik dari bunga asoka itu terletak di atas mahkota bunganya. Nah, ini nih, ini adalah kepala putiknya. Bentukannya kecil seperti ini. Ini merupakan kepala putik dari bunga asoka. Selanjutnya, morfologi dari bunga asoka yang ketiga itu ada kelopak bunga asokanya. Nah, kelopak bunga asokanya itu ada 4. 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini adalah tangkai anak bunganya. Nah, mahkota dari bunga asoka itu juga terdapat 4, sama seperti kelopaknya. Ini adalah mahkota bunganya 1, 2, 3, dan 4. Ini adalah bunga asoka. Morfologi dari bunga asoka, yang pertama adalah tata letak bunganya. Tata letak bunga asoka itu adalah Phlox axillaris. Dikatakan Phlox axillaris karena bunga asoka tumbuh di ketiak daunnya. Seperti ini. Bisa dilihat, ini adalah batang dari tanaman asoka. Kemudian ini adalah dedaunannya yang mengelilingi di sekitar batang bunga asoka. Kemudian ini adalah tumbuh anak batang dari bunga asoka. Nah, inilah yang dinamakan tata letak bunga Phlox axillaris atau yang berada di ketiak daun.
Jadi seperti dikelilingi oleh daun-daun. Yang kedua, itu adalah kelaminnya. Bunga asoka ini memiliki kelamin banci atau bisa disebut juga memiliki dua kelamin, yaitu adalah kelamin jantan dan kelamin betina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan morfologi pada bunga bougainville atau bunga kertas. Di sini bisa dilihat bunganya tumbuh pada ujung batang atau ujung ranting disebut flos terminalis, tapi ada juga yang muncul dari ketiak daun. Nah, bunga ini termasuk bunga majemuk tak terbatas sebab pada satu tangkai terdapat lebih dari satu helai bunga. Nah, termasuk juga golongan bunga payung majemuk. Bunga payung majemuk. Terus di sini bisa dilihat ibu tangkai bunganya itu bercabang. Nah, ini memiliki anak tangkai bunga. Tunggu sebentar. Ini anak tangkai bunga tingkat pertama. Sini ada anak tangkai bunga tingkat kedua. Nah, ini yang berwarna ini adalah perigonium atau tenda bunga yang merupakan metamorfosis dari daun pelindung. Pada satu tangkai anak bunga ini terdapat 3 perigonium dan 3 bunga. 3 bunga. Ya nih. Ini kelopak bunganya belum mekar. Ketika dibuka akan terlihat benang sarinya dan putik. Setelah dihitung, di sini terdapat 8 benang sari dan 1 putik. Nah, jika lebih diperhatikan, posisi bakal buahnya itu numpang dan kepala sarinya ini berdasarkan duduknya pada tangkai termasuk jenis kepala sari tegak. Nah, bunga ini termasuk golongan bunga tidak lengkap karena hanya terdiri dari tenda, kemudian bunga, tangkai, putik, dan benang sari. Karena dia memiliki putik dan benang sari, berarti dia memiliki termasuk golongan bunga berkelamin 2. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunga matahari termasuk bunga majemuk dan duduk bunganya itu terminalis atau berada di ujung daun, dan terdapat beberapa kelopak bunga serta terdapat benang sari dan putik, dan terdapat mahkota bunga Ini adalah bunga dadap. Bunga dadap memiliki duduk bunga flos terminalis. Termasuk ke dalam bunga majemuk, jenis bunga tandan, memiliki mahkota yang berjumlah 5, berbentuk bulat telur terbalik. Kelaminnya bunga banci. Bunga dadap ini memiliki bakal buah yang menumpang. Nah, lalu bunga dadap ini, jika kita lihat putiknya, itu berbentuk seperti corong yang berwarna hijau. Seperti itu putiknya. Nah, itu adalah putiknya yang berbentuk seperti corong dan berwarna hijau. Nah, kemudian benang sarinya terdapat di dalam bunga, terletak di dalam bunga dan berjumlah 10.